laki-laki sampai Nabi Ibrahim, dan sampai saat ini, hari ini belum terjadi mutasi genetik at-tahawwurul jiniyu baina Ibrahima wa nahnu alladina na'ishu fi hadzal zaman law kunna min dzurriyyati Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengaku bahwa dia keturunan Nabi Muhammad, yang keturunan Nabi Muhammad adalah garis lurus merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, maka haplogrupnya adalah harus J1. Sedangkan para habaib ini sudah 170 orang di Yaman dari Ba'alawi yang mengadakan uji tes DNA, semuanya berhaplogrup G. Ada 6 orang dari Indonesia yang anonim, tidak ada namanya. Jadi mereka mengadakan uji tes DNA tapi tidak ada namanya, malu mungkin atau karena takut ketahuan, dan hasilnya sudah ditemukan oleh Dr. Sugeng dari Badan Riset Inovasi Nasional itu bahwa haplogrupnya juga G. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu, 3 hari atau 4 hari, ada seorang Indonesia yang berani dari Ba'alawi ini yang mengadakan tes DNA dengan menggunakan nama dari marga bin Syihab, namanya Ahmad bin Syihab. Dia berani dengan menggunakan nama kemudian mengadakan tes DNA dan hasilnya pun sama, yaitu hasilnya G. G ini adalah bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Muhammad, bukan keturunan Ali, bukan keturunan Husain, bukan keturunan Hasan. Kalau misalnya kajian tes DNA ini dipermasalahkan, maka kita sedang mempermasalahkan hasil daripada Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Hasil Bahsul Masail Nahdlatul Ulama udah lama itu menyatakan bahwa hasil tes DNA itu bisa digunakan sebagai nafi nasab, tapi tidak bisa digunakan sebagai isbatun nasab. Li'anna isbatan nasabi yahtaju ila aqdin nikah. Hal sahha nikahuhu aw la yasihhu. Idza sahha nikahu, maka apabila sah pernikahannya adanya kesamaan genetik ini diisbat nasabnya. Walaupun genetiknya sama, tapi kalau tidak ada pernikahan, maka tidaklah nyambung nasabnya dalam fikih Islam. Tetapi secara biologi anak zina itu kan tetap kepada ayahnya. Darahnya anak zina dengan ayah yang menzinahi ibunya itu sama, tetapi tidak diisbat nasabnya oleh agama Islam karena tidak ada pernikahan. Maka tepatlah Nahdlatul Ulama ketika itu, para ulama Bahsul Masailnya menetapkan bahwa hasil tes DNA tidak bisa untuk menetapkan nasab. Darahnya menyambung. Nah, ini yang sekarang dimainkan oleh orang-orang yang takut tes DNA. Katanya tes DNA tidak bisa untuk digunakan menetapkan nasab, maka tidak boleh kita tes DNA. Bukan begitu cara berpikirnya. Tes DNA tidak bisa menetapkan nasab karena nasab itu memerlukan nikah. Jadi walaupun setelah dites DNA ini orang sama dengan bapaknya itu, tapi ketika dilihat ada pernikahan, maka tidak bisa dikatakan dia anak daripada ayahnya itu. Itu maksud dari PBNU dulu. Tapi untuk menafikan nasab ini bisa digunakan. Bagaimana misalnya ada seorang laki-laki, dia ini ragu di dalam hatinya
Kok anak saya nggak mirip saya, nggak mirip bapak saya, nggak mirip ibunya, atau nggak mirip, bukan ibunya, kok mirip orang lain. Lalu dia menggunakan tes DNA kepada anaknya ini. Setelah dites DNA, antara DNA anaknya ini dengan DNA dia, ternyata DNA-nya beda. Ini haplogrupnya J, ini haplogrupnya G. Maka ini menurut PBNU bisa digunakan untuk menafikan nasab, karena sudah jelas bahwa secara genetik dia tidak ada hubungan biologis. Begitu pula hari ini ketika para pakar-pakar DNA telah mengatakan bahwa telah terdeteksi bahwa Nabi Ibrahim ditetapkan oleh para pakar genetika berhaplogrup J1, kemudian Adnan juga J1, Quraisy juga J1, ke bawah kepada Abdul Muthalib J1, kepada Abdullah ayah Nabi Muhammad J1, Nabi Muhammad J1, kemudian sepupu Nabi Muhammad Sayyidina Ali yang juga ayah daripada cucu-cucu Nabi Muhammad adalah J1, maka wajib seluruh keturunan Nabi Muhammad hari ini berhaplogrup yang sama J1. Kata Dr. Sugeng Sugiharto, kalau hari ini kita mengatakan bahwa para syarif-syarif keturunan Nabi boleh berhaplogrupnya macam-macam, ini ada J1 diakui sebagai keturunan Nabi, yang R diakui sebagai keturunan Nabi, yang E diakui sebagai keturunan Nabi, yang G juga Ba'alawi diakui sebagai keturunan Nabi, itu sama saja kita menyangka Siti Fatimah radhiyallahu anha itu banyak suaminya. Na'udhu, ini istihqar bihaqqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak percaya kepada pakar-pakar genetik, sementara kita nggak ngerti genetik, kita mau percaya siapa lagi? Kalau masalah fikih, kita percaya kepada kiai. Kalau masalah biologi, ya kita percaya kepada ahli biologi. Jangan kita ahli fikih ngomong biologi berdasarkan penelitian dirinya sendiri. Kalau sekarang masalah nasab itu saya sudah meneliti nasab Wali Songo sejak 2012. Kemudian saya pernah ke Belanda dalam rangka meneliti manuskrip Banten di Leiden Library, sebuah universitas yang ada di Belanda, yang manuskrip Indonesia ini banyak ada di Belanda, terutama manuskrip Kesultanan Banten 1808. Ketika Kesultanan Banten dihancurkan itu istananya, maka kitab-kitab yang ada di istana Sosowan Banten diambil oleh Belanda, sebagian dibawa ke Leiden, sebagian diambil oleh para petinggi-petinggi Belanda, sebagian lagi tersisa di Arsip Nasional di Jakarta hari ini masih banyak. Nah, saya sudah ke sana meneliti manuskrip. Maka kalau hari ini ada yang berupaya untuk memalsukan manuskrip, walaupun saya ini ahli jurmiyah, ahli Fathul Qorib, tapi ngerti kalau itu manuskrip palsu. Karena sudah sejak dulu santri yang juga menekuni sedikit dalam sejarah itu, diantaranya adalah saya. Dan saya pernah mendapatkan penghargaan dari Bupati Tangerang sebagai Kiai Peraksa Budaya di Kabupaten Tangerang. Karena saya juga sebagai salah satu anggota Balai Adat Keariaan Tangerang. Balai Adat Keariaan Tangerang itu adalah sebuah lembaga budaya dan sejarah dari Kabupaten Tangerang. 2018 saya sebagai salah satu pemangku adat Kesultanan Banten dari 12 pemangku adat Kesultanan Banten. Jadi berkaitan dengan sejarah itu bukan hal yang baru. Lalu bagaimana ini? Dan nunggu aja ini.
Itu dari DNA. Kalau DNA itu udah mustahil ya. Udah mustahil orang yang mengaku keturunan Nabi hari ini haplogrupnya bukan haplogrup keturunan Ibrahim. Sudah ribuan keturunan Nabi di Saudi Arabia, di Yordan, di Maroko, di Kuwait, Uni Emirat Arab yang tes DNA. Dan dari yang silsilahnya itu terkonfirmasi secara ilmu pustaka, jarang yang melenceng. Kenapa DNA-nya dia lurus J1? Karena secara ilmu nasab pun tidak ada yang bisa menafikan nasabnya. Lalu kenapa Bahlawi ini bisa G? G ini bukan orang Arab, dia orang Kaukasus, orang yang ada di Asia yang berbatasan dengan Eropa, yang dulu di situ ditengarai oleh Al-Idrisi sebagai tempat Ya'juj dan Ma'juj. Lihat bagaimana Al-Idrisi membuat peta, kemudian di pegunungan Kaukasus itu dia sebutkan Ya'juj Ma'juj.